Selamat pagi, ini adalah pertemuan ke-11 ya kalau nggak salah, mata kuliah Client Server 2. Di sini saya akan membahas tentang JWT, JSON Web Token, bagian pertama. Di video ini materinya hanya teori aja, untuk praktek itu nanti di bagian kedua. Kita akan bahas tentang teori JWT. JWT itu apa? JWT itu JSON Web Token. Itu adalah suatu metode, ya, suatu metode untuk mengamankan transaksi atau pertukaran data pada dua komputer atau dua sistem lah, katakanlah seperti itu. Kalau di sini yang di RFC itu dikatakan dua partisipan. Ya mungkin kayak gitulah ya. Ya dua orang atau dua komputer lah gampangannya ngono, dua program. Terus kenapa JSON? Karena JWT itu di model signaturnya atau model pengamanannya itu direpresentasikan dalam bentuk JSON objek, ya, objek JSON. Terus kenapa web? Ya karena menggunakan teknologi web atau berjalan di atas teknologi web. Terus kenapa token? Ya karena si signaturnya itu berbentuk token, string 42 karakter ya, biasanya 42 karakter string. Itu seperti itu. Kita teorinya udah ya. Intinya JWT itu digunakan untuk mengamankan transaksi dari dua sistem lah, gampangannya ngono. Kita coba masuk ke bagaimana kita mengklaim atau bagaimana kita mendapatkan sebuah signature JWT. Di sini saya akan menggunakan contohnya itu Django ya, tidak menggunakan Flash karena yang sudah ready itu menggunakan Django. Ini saya menggunakan aplikasi yang sedang saya buat, itu bantuan itu adalah aplikasi untuk mendata penerima bantuan sosial di Kabupaten Brebes. Oke, masuk ke entry point-nya dulu ya. Kita projectnya namanya bantuan, kita masuk ke URL. Di sini itu ada IPA ya. Di sini ada IPA, itu adalah apps untuk menangani tentang transaksi data. Ada API ya. Kita masuk ke sini ya. App API ini ya, app API, kita masuk ke URL. Nah, untuk autentifikasinya ada di URL-nya, berarti localhost di sini 8080 ya, /API/out. Nah, dia akan manggil out token untuk mendapatkan si tokennya. Oke, kita coba ya. Saya akan membuat user dulu, karena kalau tidak membuat user baru nanti kamu akan tahu password saya. Di Django itu nggak bisa passwordnya asal. Ya asal bisa sih, yang penting memenuhi persyaratan. Daripada bingung, aku nganggo password generator. Oke, ini passwordnya. Kita masukkan ke notepad dulu biar nggak lupa. Usernya adalah Hendrawan. Taruh di sini, kita save ya. Kita sudah punya user Hendrawan, ini bukan administrator, udah biarin aja. Oke, kita masuk ke si Postman. Nah, kan tadi URL-nya adalah localhost API out ya. Kita coba pakai ini dulu, hasilnya seperti apa. Nah, method get not allowed. Nah, berarti harus menggunakan post. Nah, yang dikirimkan itu adalah username dan password. Ya, username dan password. Oke, saya close dulu. Kita akan nyoba ngeliat dari HTTP debugger ya, biar tahu proses transaksinya seperti apa. Oke, kita jalankan lagi Postman-nya. Ya, metodenya adalah post, URL-nya adalah localhost, portnya 8080, API out. Nah, yang dikirimkan itu adalah username dan password. Formatnya adalah form data. Username-nya adalah Hendrawan, passwordnya adalah ini ya, salah, sorry, passwordnya adalah ini. Kita kirimkan.
send. Nah, kita mendapatkan token. Ya, kita mendapatkan token. Ini yang digunakan sebagai signature atau sebagai penanda bahwa transaksi yang membawakan token ini sebagai autentifikasi itu adalah transaksi yang aman. Karena apa? Karena token ini juga merepresentasikan kepada user tertentu. Kalau nggak percaya kita lihat dari ini ya, navigate. Ini berarti Postgre token. Oke. Ya, ini user ID. Berarti yang mana? Coba Ctrl F. Tokennya tadi mana? Ini ya. Copy. Berarti yang ini ya. User ID-nya adalah 3. Kita lihat di user ID 3 adalah Hendrawan ya. Jadi si token itu akan nge-reference atau menunjuk ke satu user di dalam database. Artinya berbasis pada token kita bisa ngerti sebenarnya pengguna token itu siapa atau login sebagai siapa. Itu seperti itu yang dimaksud, salah satu bukan yang dimaksud. Ya pokoknya ya yang maksud lah, yang dimaksud dengan security itu kayak gitulah, untuk mengamankan itu maksudnya seperti itu. Kita lihat di hasil transaksinya ya. Kita ini dulu aja wes. Kita clear, kita clean, kita minimize biar kelihatan posisi kapan dia ngirim. Kita send ya. Nah, ini ya, kekirim dia URL-nya ke localhost 8080 API out token ya, sesuai dengan ini. Metodenya adalah post. Statusnya adalah 200, berarti dia mengembalikan pengembaliannya, responnya itu adalah sukses. Kita lihat row-nya ya. Ini masuknya ke mana sih? Harusnya ada di sini ini jenenge URL itunya. Row URL-nya biasanya harusnya ada di sini, tapi ya wis lah. Ini kan cuman headernya tok. Ini yang dikirimkan adalah username ya. Isinya adalah Hendrawan dan password isinya adalah ini. Terus yang dibalikin itu bentuk row-nya adalah seperti ini. Kalau dalam bentuk JSON adalah token bla 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 ya. Seperti ini. Oke, jadi ini adalah teori dasar tentang JWT, bagaimana kita mendapatkan tokennya, transaksinya seperti apa. Terus fungsinya di mana? Bagaimana kita menggunakan si JWT itu? Sebenarnya itu JWT itu digunakan seperti apa sih? Contoh aja ya, kita bikin get kecamatan katakanlah. Ya, get kecamatan. Nah, di sini ada header authorization, itu tokennya. Kita mendapatkan token tadi adalah ini ya. Token ini. Nah, sebagai informasi bahwa kalau get itu kita mengambil data ya. Kalau post itu berarti create data, kalau put itu edit data, kalau delete itu berarti delete data ya. Udah diterangkan sekian waktu yang lalu. Kita coba send. Nah, kita mendapatkan ID data dari kecamatan. Oke, kita mungkin coba kalau kita salahkan tokennya, kita send token invalid, atau kita bisa juga coba melalui web browser ketika kita tidak mengirimkan si token. Nah, ya, authentication credential not provide. Artinya apa? Artinya authorization-nya itu tidak dikirimkan. Kalau yang ini authorization-nya dikirimkan tapi tokennya salah. Kita send ulang. Kita bisa menggunakan ini untuk mengambil semua data kecamatan. Ya, seperti itu. Nah, contoh lain di di bahasa pemrograman lain, ini adalah uploader dari aplikasi bantuan sosial. Saya menggunakan C# ya, mengirimkan file Excel ke aplikasi bantuan tadi.
Kita lihat bagaimana si tokennya itu digunakan atau didapatkan terus digunakan. Kita masuk ke bagian desa, kecamatan aja wes, kecamatan tadi kita masuk ke kecamatan sih ya. Nah, ketika kita ngirimkan si Excel itu, ketika diupload, nah di sini dia akan mengambil token mana? Ada untuk mengambil token. Bentar. Kok saya nggak lihat? Oh ini nih. Authorization token. Nah ini ya, berarti token itu diambil pada saat ini itu menggunakan metode out get token itu seperti apa? Go to declaration. Nah, get token itu seperti ini ya. Username dikirimkan username sama passwordnya, terus dia akan mengembalikan data tokennya, terus data tokennya diambil di sini, terus dikirimkan sebagai authorization. Itu seperti itu. Oke, tak pikir pertemuan 11 ini ya kalau nggak salah untuk JWT bagian pertama selesai. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.